Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sebagian dari materi material and hardware. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dulu nama anggota kelompok 1. Dengan saya sendiri Teguh Satrio, dan yang kedua ada Adi Kurniawan Majid, yang ketiga ada Romi Raihan Muhammad, dan yang terakhir ada Nur Hidayah Ningsih. Baiklah, kita langsung saja memasuki pembahasan yang pertama. Logam besi atau ferrous. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, keras, penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Biji logam ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur. Logam ferro adalah logam besi, Fe. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik, tetapi besi murni terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, besi selalu bercampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon. Strength. Salah satu sifat terpenting dari suatu material adalah kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan suatu material untuk melawan deformasi. Kekuatan juga merupakan kemampuan suatu bahan untuk melawan stres tanpa putus. Jenis beban atau tegangan pada material mempengaruhi kekuatan yang ditunjukkannya. Ada beberapa pengukuran kekuatan logam yang berbeda, seperti yang dapat dilihat dari subparagraf berikut. Yang pertama, ada tensile strength, kemampuan untuk menahan gaya tarik yang diterapkan pada logam. Yang kedua, yield strength, kemampuan untuk menahan deformasi setelah logam menghasilkan, dikatakan telah melewati titik lelehnya. Yang ketiga ada shear strength, kemampuan untuk menahan beban pemotongan samping seperti yang dikenakan pada beting keling. Ketika material yang bergabung berusaha bergerak terpisah ke arah normal ke sumbu longitudinal keling. Keempat ada bearing strength, kemampuan logam untuk menahan kekuatan yang menghancurkan. Selanjutnya, iron and steel production. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai iron and steel production.
Selanjutnya, melting point atau titik lebur. Saat panas diterapkan ke padatan, suhunya akan meningkat sampai titik leleh tercapai. Lebih banyak panas kemudian akan mengubah padatan menjadi cairan tanpa perubahan suhu. Setelah semua padatan meleleh, panas tambahan akan meningkatkan suhu cairan. Berikut adalah tabel titik lebur logam. Yang pertama ada aluminium. Aluminium suhu leburnya 657 derajat Celcius. Yang kedua, aluminium oxide. Suhu leburnya 2020 sampai 2050 derajat Celcius. Yang ketiga, besi. Besi suhu leburnya 1535 derajat Celcius. Yang keempat, besi tuang. Suhu leburnya 1200 derajat Celcius. Yang kelima, baja karbon rendah. Suhu leburnya 1500 derajat Celcius. Yang keenam, baja karbon tinggi. Suhu leburnya 1300 sampai 1400 derajat Celcius. Yang ketujuh, tembaga. Suhu leburnya 1083 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Quran Majid, NIT 3431901010. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik karbon steel. Karbon adalah bagian konstituen dari steel dan karena itu tidak biasanya dianggap sebagai paduan elemen. Ketika dicampur dengan iron, senyawa bentuk iron carbide dan itu adalah karbon steel yang memungkinkan untuk menjadi heat treatment. Untuk mendapatkan berbagai tingkat kekerasan, kekuatan, dan ketangguhan, semakin besar kandungan karbonnya, maka semakin reseptif steel menjadi heat treatment, dan sementara kekuatan dan kekerasan meningkat, kekelakuan dan buildability menurun. Low carbon steel. Low carbon steel mengandung antara 0,1% dan 0,3% karbon dan diklarifikasikan sebagai SAE 1010 ke SAE 1030 steel. Mereka digunakan dalam item seperti penguncian kawat dan kabel bushing, dan dalam bentuk lembaran. Mereka digunakan untuk aplikasi beban rendah. Low carbon steel mudah tetapi tidak menerima perlakuan panas sangat baik. Medium carbon steel. Steel ini mengandung antara 0,3% dan 0,6% karbon. Peningkatan karbon membantu dalam perlakuan panas sementara masih mempertahankan duktilitas yang wajar. Medium carbon steel digunakan untuk mesin atau penampaan dan di mana kekerasan permukaan diperlukan. High carbon steel. Kandungan karbon dari steel ini berkisar antara 0,6% dan 1,5%. Dan ini membuat mereka sangat keras. High carbon steel terutama digunakan dalam spring, file, dan di sebagian besar cutting tools. Identification of common steel used in aircraft by SAE number. Society of Automotive Engineers atau biasa disebut dengan SAE. Di tabel ini sudah terdapat angka 1 untuk carbon steel, angka 1 0 untuk plain carbon steel, angka 2 untuk nickel steel, angka 3 untuk nickel chromium steel, angka 4 0 untuk molybdenum steel, angka 4 1 untuk chrome molybdenum steel, angka 5 untuk chromium steel, angka 6 untuk chrome vanadium steel, angka 7 untuk tungsten steel, angka 8 untuk nickel chromium vanadium steel, angka 9 untuk silicon manganese steel. Telah diklarifikasikan steel alloy dengan 4 digit numerical index system. Ekstrak kecil dari sistem klarifikasi SAE ditunjukkan pada tabel sebelumnya, di mana dapat dilihat misalnya bahwa satu steel umum diidentifikasi dengan penunjukan SAE 1030. Digit pertama mengidentifikasi itu sebagai carbon steel, sedangkan yang kedua digit menunjukkan bahwa itu adalah plain carbon steel. Dua digit terakhir menunjukkan persentase karbon dalam baja 0,30%. Untuk carbon steel, digit kedua adalah 100 menunjukkan plain karbon, 111 menunjukkan resulfurized
ditambahkan sulfur 122 menunjukkan disulfurized, dan diphosphorized ditambahkan sulfur dan fosfor. UNS atau the Unified Numbering System. Bila pada SAE sistem penomoran terdiri dari 4 digit, UNS menggunakan 6 digit untuk menggambarkan logam baik dari komposisi kimia, proses manufaktur, dan perlakuan panas. Digit pertama terdiri dari huruf menunjukkan jenis logam, yaitu A untuk aluminium, C untuk koper dan copper alloy, F untuk cast iron, G untuk carbon steel, N untuk nickel dan nickel alloy, S untuk stainless steel, W untuk welding filler material, Z untuk zinc dan zinc alloy. Digit kedua sampai digit kelima adalah adaptasi dari sistem penomoran SAE. Sedangkan digit terakhir sebagai informasi tambahan untuk proses perlakuan panas. Contohnya tempering dan proses manufaktur. Contoh UNS G10300. G menunjukkan carbon steel. 1030 plain carbon steel dengan kandungan karbon 0,30%. 0 digit terakhir informasi tambahan mengenai heat treatment dan proses manufaktur. Common steel. Metal properties use. Cast iron up to 4.5% carbon. Brittle, weak, cast easily, resist crushing, good anti-friction properties, sharp, lubricating, good vibration, damping qualities. Machine bed, frames, and details. General casting, bearing. Wrought iron, 0.02% carbon. Ductile, malleable, fairly strong, soft, easily magnetized, easily welded. Tool of dynamos, lifting chains, crane hooks. Mild steel, low carbon. Ductile, less malleable, stronger and harder than wrought iron. Easily forget, welded, machined or stamped to shape. Matching bolt and nut. General workshop, matching component, structural burners, forging car body panel. Medium carbon steel. Higher strength than mild steel and respond to heat treatment to further increase its toughness and hardness. Leaf swing, workshops, hammer, head, hacksaw, frames, cord, chisel, hood, saw, axles, crankshaft, forgings. High carbon steel, more costly than matte carbon steel, mainly used where its properties of hardness and toughness after heat treatment can be exploited. Cutting tools such as file, drill, knife, hood, chisel, tool spring, alloy steel. By adding other metal in sufficient quantity, the properties of carbon steel can be altered. Adding chromium gives greater hardness for the manufacture of ball bearings. Adding nickel gives greater strength and toughness and resistance to fatigue. Adding tungsten adds retain its hardness and high temperature. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Nur Dinisi, NIT saya 3431901008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai baja paduan atau alloy steel. Baja paduan atau biasa kita sebut dengan alloy steel adalah baja yang memiliki sedikit kandungan dari satu atau lebih elemen paduan seperti nikel, kobalt, copper, kromium, serta vanadium. Percampuran tersebut menghasilkan sifat yang tidak dimiliki oleh baja karbon biasa.
Baja paduan lebih responsif terhadap perlakuan panas dan perlakuan mekanik dibandingkan dengan baja karbon, serta dapat merubah kekerasan, ketahanan korosi, kekuatan, kemudahan untuk dibentuk, serta kemudahan untuk dilas. Intinya, alloy steel di sini sangat mudah dikerjakan apabila dalam keadaan suhu yang panas, karena akan mudah sekali untuk dibentuk. Selanjutnya di sini ada macam-macam alloy steel serta karakteristiknya. Yang pertama yaitu ada nikel. Nikel yaitu penggabungan antara baja karbon dan nikel dengan kandungan nikel sebesar 3 hingga 3,75% yang dapat meningkatkan kekerasan, kekuatan, dan elastisitas baja. Serta nikel tersebut tahan akan dengan korosi. Nikel terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada limonix, gabungan dari nikel yang mengandung 50-80% dengan krom. Yang kedua ada inconel dan hastelloy, memiliki temperatur dan tahan dari korosi. Yang ketiga ada monel, yang terbuat dari 68% nikel dan 29% tembaga non-magnetik, sangat tahan akan terhadap korosi dan bahan kimia. Yang keempat yaitu ada kimonel, paduan monel dengan semua 2-4% menjadi keras. Selanjutnya ada kromium. Kromium memiliki sifat kekerasan, kekuatan, dan tahan dengan korosi yang sangat tinggi. Kromium terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada baja yang mengandung krom 5% dan digabungkan dengan baja karbon tinggi 1%, maka dia akan dapat menghasilkan material yang sangat keras. Yang kedua yaitu ada baja yang mengandung krom 12% atau lebih, yang baja tersebut ini sangat tahan akan dengan korosi serta diberi nama khusus yaitu 18/8 stainless, yang memiliki arti yaitu kandungan 18% krom dan 8% nikel. Baik, selanjutnya yaitu ada vanadium. Vanadium, baja ini terbuat dari sekitar 18% vanadium dan sekitar 1% kromium yang memiliki sifat dapat meningkatkan kekuatan tanpa kehilangan kelenturan, kekerasan, dan tahan terhadap pegas. Dan vanadium ini jika kita diberikan perlakuan panas, maka material ini akan semakin mudah untuk pengerjaannya ya, karena memang baja ini sangat tahan akan panas. Yang selanjutnya yaitu ada kobalt. Kobalt termasuk ke dalam jenis HSS atau biasa kita sebut dengan high stainless steel, dan dikenal sebagai baja 18/8 karena mengandung kromium 18% dan 8% nikel. Karena kandungannya tersebut, kobalt dapat meningkatkan kekuatan
dan kekerasan pada suhu tinggi serta tahan akan dengan korosi. Jadi di sini kobalt juga hampir sama dengan vanadium yang sama-sama tahan akan dengan panas dan tahan akan dengan korosi. Yang selanjutnya yaitu ada molybdenum. Molybdenum yaitu suatu baja yang dikombinasikan dengan kromium. Molybdenum adalah elemen paduan yang kuat yang dapat meningkatkan kekuatan baja dan tahan aus serta dapat mengeras pada saat dipanaskan. Biasanya molybdenum ini dikhususkan dalam pengerjaan seperti pengelasan karena struktur yang sangat mudah untuk dibentuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada chromolybdenum yang paling banyak digunakan dalam konstruksi pesawat karena mengandung 0,25 hingga 0,55% karbon dengan gabungan antara 0,15 hingga 0,25% molybdenum dan kromium 0,50 hingga 1,10%. Bahan baja ini memiliki sifat mudah mengeras, tahan akan suhu tinggi, mudah dalam pengerjaannya. Baja-baja ini ketika dipanaskan dengan baik dengan metode gas atau listrik, maka akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Ya, jadi intinya macam-macam dari alloy steel ini sangat bagus pengerjaannya apabila dilakukan pada saat suhu yang tinggi karena akan mempermudah pengerjaannya. Selanjutnya yaitu properti dan aplikasi dari alloy steel. Yang pertama yaitu ada nikel. Karena nikel di sini memiliki sifat dapat meningkatkan kekuatan dan ketangguhan serta tahan akan dengan korosi. Nikel ini biasa digunakan di bagian-bagian pesawat terbang seperti boat, terminal, case, crevice, and pins. Oke. Yang kedua yaitu ada yang namanya kromium. Kromium karena memiliki sifat dapat meningkatkan kekerasan dan ketangguhan serta tahan akan aus, maka biasa digunakan pada bagian bulge dan rollers dari anti-friction bearing. Selanjutnya ada vanadium. Vanadium di sini memiliki sifat kekuatan dan tahan terhadap korosi juga. Jadi biasa vanadium ini digunakan dalam penggunaan spring dan gear. Selanjutnya ada kobalt. Kobalt di sini meningkatkan kekerasan pada suhu tinggi. Jadi biasanya di sini ada poros dan bolt. Selanjutnya ada molybdenum. Molybdenum di sini juga tahan akan panas serta kuat. Jadi biasa digunakan dalam penggunaan fuselage tubing, engine mount, landing gears, dan struktur lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada chromolybdenum.
Chromolybdenum dapat meningkatkan kekuatan serta tidak dapat mudah untuk dibengkokkan atau dipotong. Dan chromolybdenum ini biasa digunakan dalam penggunaan jar dan piston. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai heat treatment of ferrous metal. Yang pertama ada proses hardening, yaitu proses memanaskan baja ke suhu yang ditentukan di atas suhu kritis dan kemudian mendinginkannya dengan cepat dengan memasukkannya ke dalam minyak, air, ataupun air garam. Fungsi dari pendinginan ini supaya dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan baja. Selanjutnya yang kedua ada tempering, yaitu proses melakukan pemanasan baja suhu tertentu, yaitu di bawah suhu pengerasan atau titik kritis rendah, menahannya pada suhu itu dan kemudian mendinginkannya di udara. Proses ini dilakukan agar baja tidak mengalami kerapuhan serta goresan yang terdapat pada baja tidak mengalami pengerasan. Yang ketiga ada annealing, yaitu proses memanaskan logam ke suhu tertentu atau tepat di atas titik kritis atas, kemudian menahannya pada suhu itu dan mendinginkan logam tersebut ke suhu kamar atau dengan merendamnya di dalam abu. Di sini proses annealing berfungsi untuk memperbaiki struktur butiran yang ada di baja dan dapat untuk menghilangkan tekanan internal. Selanjutnya ada proses normalizing atau normalisasi, yaitu proses mengembalikan struktur kristal ke kondisi normal dan menghidupkannya kembali tekanan dan tekanan. Logam dipanaskan ke suhu yang lebih tinggi atau titik kritis atas dan kemudian dikeluarkan dari tungku untuk pendinginan udara. Di sini tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan tekanan internal yang disebabkan oleh perlakuan panas, pengelasan, pengecoran, penempaan, pembentukan atau permesinan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi yang akan dibahaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romiran Muhammad, NIT 34 31 90 10 06. Saya dari kelas TPPU 3 Bravo. Sini saya akan menjelaskan tentang testing of ferrous material. Berbagai sifat bahan dapat dinilai dengan tes laboratorium yang akurat pada sampel atau spesimen tes. Terminologi terkait dengan properti ini diuraikan dalam paragraf berikut. 1. Tensile strength. Ini adalah kemampuan material untuk menahan beban tarik tanpa pecah ketika bahan berada dalam ketegangan. Penjelasan tensile tester. Yang pertama ada axial atau direct stress, yang kedua bending fatigue machine, 3 torsional fatigue testing machine, 4 special purpose fatigue testing machine, 5 multi axial fatigue testing machine. Selanjutnya ada hardness. Kekerasan atau hardness adalah sifat mekanik dari material. Kerasnya suatu material harus kita ketahui dulu, terkhusus untuk material yang apabila digunakan sering mengalami pergesekan. Ringkasnya, definisi kekerasan adalah suatu kemampuan untuk menahan beban atau tekanan.
Penjelasan. Sini ada hardness tester. Adalah sebuah alat yang digunakan untuk menguji kekerasan suatu benda. Dengan pengujian ini, kita bisa dengan mudah mencari tahu sifat mekanis suatu material. Namun, pengukuran hanya dapat dilakukan pada satu titik atau satu daerah saja. Dengan melakukan uji kekerasan, kita bisa mengetahui seberapa kuat atau rapuhnya benda tersebut. Sini ada hardness tester. Yang pertama ada Brinell, kedua Rockwell, ketiga Vickers, keempat micro hardness. Selanjutnya ada fatigue strength. Merupakan kecenderungan dari logam untuk patah bila menerima tegangan berulang-ulang atau cyclic stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisnya. Sebagian besar dari kerusakan yang terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan ini. Karena kelelahan merupakan sifat yang sangat penting, tetapi sifat ini juga sulit diukur karena sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Memperkirakan umur lelah suatu komponen adalah sulit. Kesukaran ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi umur lelah. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, beban yang terdiri dari jenis beban, frekuensi siklus beban, pola beban, dan besar tegangan. Kedua, kondisi material. Ketiga, proses pengerjaan. Keempat, bentuk dan ukuran komponen. Kelima, temperatur operasi. Dan keenam, kondisi lingkungan. Selanjutnya ada impact resistant. Impact resistant digunakan untuk menunjukkan ketangguhan material dan kemampuannya menahan guncangan mekanis untuk memastikan tidak terjadi kerapuhan pada saat dipanaskan. Metode pengujian impact dibedakan menjadi dua macam, yaitu metode Sarpi dan metode IZ. Terakhir ada electrical atau magnetic properties of material. Sifat magnetik dari material adalah akibat dari momen-momen tiap magnet yang berkaitan dengan elektron-elektron individual. Tiap elektron dalam atom mempunyai momen magnet yang berasal dari dua sumber. Yang pertama berasal dari gerakan elektron mengelilingi inti. Elektron yang mengelilingi inti dapat dianggap sebagai loop arus kecil yang menghasilkan medan magnet yang kecil pula dan mempunyai momen magnet sepanjang sumber rotasinya yang disebut dengan momen magnet orbital. Sumber kedua berasal dari perputaran elektron mengelilingi sumbunya yang menghasilkan momen magnet spin. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah kita jadi lebih tahu dan lebih mengenal apa itu material and hardware, bagaimana cara proses pembuatannya, bagaimana cara pengolahannya, dan bagaimana penempatan di suatu material. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.